Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat sebelumnya, ayat 2, Allah berpesan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian 'alal birri, dalam hal kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong, bantu membantu, gotong royong dalam hal apa? 'Alal ismi, dosa. Giliran dosa nih gotong royong bareng-bareng. Apalagi wal 'udwan, permusuhan, bareng-bareng bantu nyiarin, jangan suka sama dia, ini itu. Ya Allah, nggak usah. Agar orang pada musuhi, iya misalnya. Oh jangan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong, bantu membantu dalam hal dosa, maksiat. Jangan itu. Wal 'udwan, dan permusuhan. Kalau diajak sama orang, musuh orang, jangan mau. Ini dalilnya ini. Allah alam bisawab. Ayat 3, hurrimat 'alaikum, diharamkan atas kalian. Allah mengharamkan apa? Al-maitatu, apa bu? Bangkai. Tapi ada dua bangkai yang halal dimakan, apa bu? Bangkai apa? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Iya pinter. Muridnya Ustazah Umar nih, pinter baji. Bangkai ikan dan bangkai belalang itu boleh. Selain itu haram, tidak boleh. Lanjut, wadamu, dan darah. Ya. Kita lihat di kutipan 258, ya, di bawah itu sebelah kanan, darah yang dimaksud adalah darah yang keluar dari tubuh. Kita ketusuk nih darah, ya apa tuh bahasanya tuh? Dicucupin, ditelan, nggak boleh itu, haram. Ya betul mam, biar darahnya berhenti, dicucuk tuh, ditelan, nggak boleh, haram itu. Darah. Walahmul khinzir, daging babi. Tahu babi bu? Celeng. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan apapun apa yang disembelih li ghairillah, untuk selain Allah, bihi, padanya disembelihan. Awas itu, jangan sekali-kali makan sesajen itu. Kenapa? Itu sudah diniatkan untuk selain Allah. Ya Mas Ji? Mas Ji pernah kata itu, makan sesajen nggak boleh Mas Ji. Itu sudah diniatkan untuk selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillah, niatnya untuk selain Allah disembelih, tapi niatnya untuk selain Allah. Tumbal misalnya, nggak boleh kita makan itu, haram. Wal munkhaniqatu, apalagi yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mati tercekik, jangan dimakan itu. Wal mauqudhatu, dan yang mati dipukul. Ayam dipukul mati, nggak boleh dimakan, kecuali nanti sempat masih hidup sembelih, ya masih ada nyawanya,
kita buru-buru tuh ambil pisau cepet disembelih, nah itu boleh. Wal mutaraddiyatu, dan yang mati terjatuh. Wan nadihatu, dan yang mati ditanduk. Aduh, kerbau misalnya mati yang satunya, langsung mati, nggak boleh dimakan. Oh sayang kerbaunya gemuk nih, nggak boleh kalau sudah mati, kalau nggak sempat disembelih. Wa ma akalas sabu'u, dan yang mati diterkam oleh siapa? As-sabu'u, binatang buas, ya. Illa ma zakkaitum, kecuali, ini kecualinya untuk tadi, wal munkhaniqatu, tercekik, wal mauqudatu, dipukul, wal mutaraddiyatu, yang mati terjatuh, wan nadihatu, yang mati ditanduk, wa ma akalas sabu'u, yang mati diterkam, illa, gitu, kecuali ma zakkaitum, yang sempat kalian sembelih, masih hidup, dipukul, dicekik, masih hidup, buru-buru disembelih, itu boleh dimakan. Itu Allah alam bisawab. Jadi illanya itu semuanya tuh, wal munkhaniqatu, wal mauquzatu, wal mutaraddiyatu, dan seterusnya. Lanjut, Allah mengharamkan apa lagi? Wa madzubiha 'alan nusubi, dan yang disembelih atas nama berhala, tumbal, sajen lah, nggak boleh itu, jangan dimakan. Lewat di sawah nih, banyak begitu di kampung itu, ada ayam nih bagus matno, nggak boleh dimakan, tuh haram, karena dia menyembelih, ya, untuk hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Wa antas taqsimu, dan diharamkan pula untuk kalian mengundi nasib. Nasib diundi, hati-hati itu. Bil azlam, dengan azlam, anak panah. Kita lihat di dalam kutipan 260 sebelah kiri, ada di halaman 108. Apa itu al-azlam? Sampai Allah mengharamkan itu. Al-azlam artinya anak panah yang belum memakai bulu, ya Bu ya, busur lah tuh. Nah, orang Arab jahiliyah itu dulu memakai anak panah yang belum memakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Bergantung banget sama itu anak panah ini. Caranya di sini dijelasin, mereka ambil 3 buah anak panah yang belum memakai bulu. Nah, setelah ditulis masing-masing, ada tulisannya itu, 3 anak panah itu ditulis. Di anak panahnya itu, 1, lakukanlah. Anak panah yang kedua ditulis tuh, jangan lakukan. Dan yang ke-1 lagi, yang ketiganya tidak ditulis apa-apa, kosong. Setelah itu mereka disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan suatu perbuatan, maka mereka meminta itu juru kunci Ka'bahnya itu, ya, diyakini juru kunci. Hati-hati makanya itu, kalau juru kunci hati-hati. Kalau menyimpang jangan turuti. Agar juru kunci Ka'bah itu mengambil sebuah anak panah itu,
lakukanlah. Mana yang pertama, yang kedua jangan lakukan, yang ketiga kosong. Nah, kalau yang keambil anak panah yang gak ada tulisannya itu diulang gitu. Nah, kalau yang keambil anak panah yang ada tulisannya lakukanlah, dia yakin benar itu, lakukan itu mengundi. Hati-hati, zaman sekarang lebih modern. Jangan sekali-kali kita mengundi nasib kita. Serahkan sepenuhnya nasib kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang banyak, zikir yang banyak, insya Allah nasib kita baik. Allah itu sayang benar sama orang beriman. Kalau kita beriman, rajin ibadah, insya Allah. Apalagi kita bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah jamin itu, siapapun yang bertakwa kepada Allah, kesulitan apapun nasib kita kah dan lain sebagainya, Allah akan kasih jalan keluar. Takwa kepada Allah, istiqomah terus menjalankan semua yang Allah perintahkan, jauhi semua apa yang Allah larang. Bentuk jiwa kita menjadi orang yang muttaqin, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri itu, ini jaminan Allah, harus yakin. Kenapa kita nggak dapat? Takwanya belum benar, mungkin tuh belum masuk ke hati, belum terbentuk dalam sikap perbuatan kita. Allah jamin itu, Allah nggak pernah itu ingkar janji. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita punya Allah kok. Tidak usah takut dengan kesulitan nasib lah, ekonomi lah, anak keturunan kita. Serahkan sama Allah. Istiqomah, ikhlas mencari ridho Allah, dekati Allah terus, baca Quran yang rajin, zikrullah yang terus istiqomah. Ya kemudian zikir, giliran ada kebutuhan sudah dapat, jarang zikir. Allah alam bisawab. Allah menyatakan zalikum fiskun, itu kefasikan. Yang begitu tuh mengundi nasib, diundi nasibnya. Saya hari ini baik gak ya, coba pakai apa bola misalnya. Kalau ini tuh, ya Allah, kayak nggak percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih percaya pada koin. Coba kita undi nasib kita. Kalau ini, kalau gambar yang muncul ini, nggak usah. Kita seorang muslim yang sejati, serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Doa. Jangan tinggalin doa. Mau hidupnya enak, ibadah enteng, nggak pernah doa. Sebolak-balik itu Nabi dan Rasul sekelas Nabi Ibrahim masih doa. Apa doanya? Rabbi ij'alni muqimas shalah. Coba, ya Allah, jadikanlah aku ya Allah pendiri sholat. Nabi Rasul, apalagi kita doa, ya Allah, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Biar anak keturunan kita tinggalkan dunia ini, cucu kita, cicit kita rajin sholat. Itu loh maksudnya. Lingkungan itu luar biasa. Kalau anak bergaul dengan lingkungan yang nggak pernah sholat, akan ke bawah itu. Tapi ada satu yang bisa solusinya, apa? Doa. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allah ajarkan ini. Dzalikum fisqun. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Pada hari ini orang-orang yang kafir telah putus asa.
min dinikum, dari agama kalian. Berupaya semaksimal mungkin menghalangi dari jalan Allah, enggak bisa. Makin berkembang itu ajaran Nabi Muhammad saat itu, orang kafir nyerah, putus asa itu. Kalau sudah Allah yang nolong, siapapun yang menghalangi enggak bisa itu. Fala tasawhum, Allah menyatakan janganlah kalian takut kepada mereka. Wahsyaun, takutlah kepadaku. Usah takut ancaman mereka, orang-orang yang ingkar. Makanya kalau orang muslim sejati itu takutnya kepada Allah. Luar biasa itu kalau Allah sudah tanamkan hanya takut kepada Allah. Cakep itu hati, keimanannya itu. Fala tahsyauhum wahsyaun, janganlah kalian takut kepada mereka, wahsyaun, dan takutlah kepada aku. Takut apanya? Siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seandainya Allah murka? Bagaimana seandainya kalau Allah tidak terima amal ibadah kita? Kita bolak-balik ibadah tapi Allah nggak terima. Aduh, gimana tuh? Takut hal seperti itu. Takut nggak diterima amal ibadah kita kan? Allah alam bisawab. Al yauma akmaltu lakum. Al yauma, pada hari ini. Hari apa itu? Di sini ditafsir di kutipan 261, yang dimaksud waktu itu adalah haji wada. Apa haji wada? Haji Rasulullah terakhir tuh. Habis itu Rasulullah nggak haji lagi gitu, meninggal. Al yauma akmaltu lakum, pada hari ini akmaltu lakum, aku telah sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Apa itu? Islam. Allah sudah sempurnain tuh, gak usah ragu, pegang teguh agama Islam. Keturunan kita itu doa ya Allah, jadikan anak keturunan kami ya Allah teguh memegang agamamu ya Allah. Begitu doa. Wa asmamtu, dan aku sempurnakan alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku, wa raditu lakum, dan aku relakan, aku ridai bagi kalian apa itu? Al-Islam madina, Islam sebagai agamamu. Allah sudah ridho kepada kita, pegang tuh, laksanakan. Usah ragu-ragu dengan Islam kan gitu. Terakhir Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, famanidqurra fi mahmasadin, lanjutan yang di atas tuh masalah makan memakan tuh. Famanidqurra, dan barang siapa terpaksa, ya teman, terpaksa, fi mahmasadin, di dalam keadaan amat lapar, udah nggak makan 3 hari 2 hari, ghairu mutajani fil ismin, bukan sengaja untuk berbuat dosa, maka yang di atas itu tadi yang haram tuh boleh kalian makan. Dalam kondisi apa? Terpaksa. Di hutan lah misalnya, nggak ada apa-apa, makanan nggak ada, buah-buahan nggak ada, adanya gitu tuh tadi itu, ada celeng, ada bangkai, oke, tikus misalnya di hutan misalnya, keadaan terpaksa, lapar,
mungkin 2 hari 3 hari di hutan belum makan, nggak ada orang. Ghaira mutajanifil ismin. Yang ketiga alasannya bukan sengaja untuk berbuat dosa, diboleh makan yang tadi di atas yang Allah haramkan. Harus ada 3 ini unsur nih, terpaksa, lapar. Kalau nggak makan mati gitu. Dan nggak ada niat itu melanggar larangan Allah, nggak ada niat begitu, maka dibolehkan oleh Allah Subhanahu. Hukum Allah itu kan luas, tergantung kondisi kita. Kalau kondisi begini, faman yudhurra fi mahmasatin ghaira mujadani fil ismin, boleh tuh. Allah alam bisawfa. Innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, penyayang. Walaupun Allah ada yang haramkan, tapi dalam kondisi tertentu Allah boleh itu, silahkan dah gitu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu